Kedatangan Gusuner membuat kepala lembah Gletser menarik mundur bawahannya. Dengan identitas keturunan klan Gu, lembah Gletser hanya bisa menyerah di hadapan kekuatan mutlak. Kemudian setelah lembah Gletser mundur, dengan adanya dua tetua yang dibawa Xun-Er, protektor King Hai tertangkap. Awalnya, karena Xiao Yan ingin menyegel King Hai, King Hai berusaha meledakkan dirinya dan membuat jiwanya melarikan diri lewat pecahan ruang. Namun, rencana King Hai itu gagal karena Xun-Er memiliki kemampuan untuk menangkap King Hai meskipun di dalam kehampaan. Selanjutnya mereka beristirahat dulu di kediaman klan Ye. Ada hal yang unik saat Xiao Yan memperkenalkan Xiao Yixian kepada Xun-Er, meskipun memancarkan senyum, ada jejak kecemburuan dari kedua wanita tersebut. Untungnya Xiao Yan menyadari pertengkaran keduanya dan segera memisah mereka. Lalu Xiao Yan membawa semua orang ke aula pertemuan klan Ye. Di aula klan Ye, Xun-Er menanyakan tujuan Xiao Yan setelah berhasil menangkap King Hai. Xiao Yan mengungkapkan tujuannya untuk menyelamatkan gurunya, tapi Xiao Yan sadar kalau kekuatannya yang sekarang belum cukup, jadi Xiao Yan akan mencoba mendapatkan api surgawi lainnya di pertemuan Pale Tower. Kemudian Xiao Yan lanjut istirahat untuk memulihkan diri setelah menggunakan 3 teknik perubahan api misterius. Ketika Xiao Yan telah selesai dengan pemulihannya, Xun-Er datang ke kamar Xiao Yan. Xun-Er mengungkapkan kalau ia sangat merindukan Xiao Yan. Di sini Xiao Yan membalas perkataan Xun-Er itu dengan pelukan. Sesudah itu Xun-Er lalu memberikan sebuah gulungan. Ini ialah 3 keterampilan segel dewa lainnya. Xiao Yan tidak mencoba menolak pemberian Xun-Er karena Xiao Yan sadar kalau ia masih membutuhkan keterampilan yang hebat agar dapat menjelajahi dunia. Selain memberikan keterampilan, Xun-Er mengingatkan kembali Xiao Yan agar Xiao Yan tetap merahasiakan tentang giok Dewa Touse. Xiao Yan lalu menanyakan kenapa giok Touse sangat penting hingga klan Gu dan Aula Jiwa mencarinya dengan keras. Xun-Er mengungkapkan kalau giok Dewa Touse adalah peninggalan seorang Doudi dan jalan untuk menjadi seorang Doudi tersebut. Dalam penjelasan Xun-Er juga menceritakan kalau klan Xiao pernah berdiri di puncak benua. Hanya karena sebuah kecelakaan, klan Xiao jatuh dan menurun hingga terdampar di Kekaisaran Jiama. Leluhur klan Xiao, Xiao Xuan pernah menjadi yang terkuat di bawah ranah Doudi. Setelah memberitahu apa yang perlu diperhatikan Xiao Yan, Xun-Er ingin kembali, tapi ditahan Xiao Yan. Xiao Yan nampak terbakar oleh nafsunya menarik Xun-Er ke pelukannya dan berciuman. Hampir terjadi sesuatu yang lebih panas, namun ada 2 orang tua yang mengganggu. Kedua orang tua ini takut kalau Xiao Yan dan Xun-Er melebihi batas. Perlu diketahui kalau garis keturunan Xun-Er belum terbangun sepenuhnya, jadi Xun-Er tidak bisa memiliki hubungan intim sebelum mencapai ranah Douseng. Kemudian Xiao Yan melanjutkan pelatihannya. Kali ini Xiao Yan kembali menyempurnakan tempat racun yang tertanam di tubuhnya. Di sisi lain terlihat sebuah kavaleri tempur yang tengah menuju ke kediaman klan Ye. Kavaleri ini milik klan Gu yang dipimpin oleh Komandan Ling Xuan. Begitu sampai, Ling Xuan menyampaikan kalau para sesepuh klan meminta agar Xun-Er segera kembali ke klan Gu. Karena berita tentang Xun-Er yang bentrok dengan Aula Jiwa, para sesepuh klan Gu sangat khawatir tentang keadaan Xun-Er. Para sesepuh memberikan perintah agar Xun-Er kembali sesegera mungkin. Xun-Er agak kesal dan meminta waktu 2 hari lagi. Ling Xuan tahu kenapa Xun-Er terus menolak kembali. Ia melihat ke sekeliling untuk mencari keberadaan Xiao Yan. Pada saat itu Xiao Yan masih dalam pelatihan. Nah, karena tidak melihat Xiao Yan, Ling Xuan mengejek kalau Xiao Yan takut. Ketika ejekan keluar, pelatihan Xiao Yan juga selesai. Xiao Yan segera bangkit dan menemui Komandan Ling Xuan. Ling Xuan dan Xiao Yan bisa dikatakan memiliki dendam pribadi. Saat di Akademi Jianan dulu, Ling Xuan pernah berniat membunuh Xiao Yan. Kali ini Xiao Yan akan membalas perlakuan Ling Xuan dulu. Xun-Er mencoba menengahi keduanya, kemudian Xun-Er menatap Xiao Yan dan berkata kalau ia harus kembali ke klan Gu. Xiao Yan tentu memahami Xun-Er, ia membiarkan Xun-Er pergi dan berkata untuk menunggunya hingga ia datang ke klan Gu. Xiao Yan memeluk Xun-Er sekali lagi untuk melepaskan Xun-Er pergi. Pelukan Xiao Yan membuat Ling Xuan marah. Ling Xuan kali ini ia tidak hanya ingin menjemput Xun-Er kembali, tapi juga ingin menangkap Xiao Yan untuk dibawa ke klan Gu. Xun-Er tentunya marah besar atas tindakan Ling Xuan, tapi Ling Xuan memiliki token perintah yang dimana tidak dapat dilanggar. Mungkin Xun-Er bisa melanggarnya, tapi 2 tetua yang dibawanya akan mendapatkan hukuman atas itu. Karena sudah seperti ini, pada akhirnya pertempuranlah yang menentukan. Xiao Yan bintang 4 Douzong, sedangkan Ling Xuan bintang 5 Douzong. Pertempuran berlangsung, teknik tombak petir Ling Xuan cukup unik, tapi semuanya tidak dapat mengenai Xiao Yan.
Beberapa teknik dikeluarkan lagi, namun semua serangan itu tidak berguna di hadapan Xiaoyan. Ling Xuan mencoba melawan dengan teknik segel dewa, namun Xiaoyan sudah terlalu hafal dengan teknik ini dan tahu kelemahan apa saja yang ada di keterampilan segel dewa. Alhasil keterampilan segel dewa juga tidak dapat melukai Xiaoyan. Singkatnya, Ling Xuan ini hanya kroco lemah dari klan Gu yang mencoba menyombongkan diri, tapi di hadapan kekuatan mutlak itu bagaikan sampah. Nah, sampai di sini saja guys, lawan kroco ga perlu diperjelas, intinya Ling Xuan terlalu lemah bagi Xiaoyan. Nah ini aja, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.